Gimana? Ntar Putitan. Ye. Baru dibuka ininya loh. Silakan, gabung. Ngapunten, tadi settingannya ada errornya. Oke. Boleh bantu menjawab Pak Lukman? Oke, boleh Bu. Ada yang Dinkes semua, ada yang Dinkes sama Pelanusa, tapi rata-rata 2 sih variasinya, Bu. Oh, saya kira satu ya. Ternyata bisa campur ya. Ada 2. Betul. Oke, terima kasih. Sami-sami. Ada lagi Putitan? Mau tanya tentang hati So far saya, so Putitan good. boleh? Saya live aja deh. Ngopi bareng Pak Danang. Oh, mau ngecom ya kayaknya ini. Ngecom. Oke. Nggih, matur nuwun Putit. Sukses selalu. Terima kasih, Bu. Ya. Pak, Bu Francisca ada? Burfan saya sudah menuju masuk ya, oke. Untuk speaker, terima kasih atas kehadirannya Mas Brandy, Mas Vitus, dan Mas siapa tadi yang satunya? Mas Bara. Mas Bara di bagian ya, terima kasih. Nanti kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Oke, terima kasih Pak Isi. Terima kasih Mas Brandy. Terima kasih Pak. Sukses buat semuanya teman-teman. Ya, terima kasih. Sampai saya lupa menyapa Mas Transbara, Mas Vitus, dan Mas Brandy. Sukses selalu. Selamat melanjutkan kegiatannya. Semoga selalu dapat rahmat dan berkah dalam kegiatannya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mas. Untuk selalu berbagi dengan kami ya. Topik materi yang sangat handal dan cemohoi ya. Asik. Jadi saya ngopi dulu ya Mas ya, Pak ya. Terima kasih sama saya. Terima kasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali. Sugeng rawuh Pak Ali dari BPBD. Saya masukkan ke room breakout, nggih. Malaysia. Iya, saya fasilitator dari Malaysia. Siap. Salam kenal ya Bu Nurul. Salam kenal juga Bu Yanti. Iya. Mudah-mudahan ada ilmu yang boleh disampaikan kepada pelajar-pelajar di sinilah. Amin. Baik, ini Ibu. Saya sudah hadir, Mbak. Oh, baik Ibu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. Salam sehat kembali, salam bahagia ya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi nih. Tadi kita sudah ketemu di sesi workshop Hustler. Sekarang kita berjumpa lagi di sesi Case Validation, Insight Sharing dengan mitra kita dari Pelanusa. Masih semangat ya semuanya? Masih ya? Masih ya. Alhamdulillah. Gimana? Jadi harus tetap semangat ya. Pastinya karena kalau mau menjadi juara itu tidak mengenal kata lelah. Walaupun misalnya sebenarnya itu cobaan hidup itu berat ya. Misalkan ditinggal kekasih misalkan. Pasti sedih banget ya, tapi tunggu dulu karena kita ini adalah jiwa-jiwa pemenang. Semua cobaan-cobaan yang datang itu harus kita bisa selesaikan, harus bisa kita hadapi, tetap fokus dan harus selalu semangat. Baik, di sesi case validation atau insight sharing ini nanti sobat-sobat Tekpa semuanya itu akan diberikan ruang untuk menggali ya secara lebih dalam terkait dengan case dari mitra kita, yaitu dari Pelanusa. Baik,
Dan nanti ya, kalau misalkan sobat-sobat Hackpers ingin bertanya, jangan sampai dikemukakan idenya apa, tetapi hanya sebatas menggali secara lebih dalam bagaimana masalah dari mitra yang sudah ditampilkan kemarin, yang sudah disediakan dalam bentuk video ya. Nah, baik. Tanpa berlama-lama lagi, saya mengundang narasumber kita yang luar biasa. Ada Ibu Insinyur Endang Nur Suryanti. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, selamat pagi Ibu. Apa kabarnya nih Bu? Mbak. Baik, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu, fasilitator dan sobat-sobat Hackpers semuanya. Ibu Insinyur Endahing Nur Suryanti ini lahir di Malang 23 April 1966 ya. Jadi beliau ini menyelesaikan studinya di Universitas Brawijaya Malang, Fakultas Perikanan tahun 1984 sampai dengan 1989. Jadi sobat-sobat Hackpers semuanya, beliau ini sangat inspiratif ya, karena sangat banyak pencapaian dan penghargaan yang berhasil diraih oleh beliau. Di antaranya itu beliau ini mendapatkan penghargaan langsung dari Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, dalam Parmakarya Awards 2015. Ini penghargaan atas produktivitas pelaku usaha kecil dan menengah. Kemudian beliau ini juga mengikuti study visit 9 lembaga social entrepreneur yang ada di Inggris ya. Kemudian beliau ini juga berhasil menjadi pemenang juara 1 untuk pemilihan penggerak wirausaha muda 2018 di Kemenpora. Kemudian mendapatkan piagam penghargaan juara 2 penggerak wirausaha berprestasi tingkat nasional tahun 2018 ya. Selain itu beliau ini juga merupakan dan sudah sering juga menjadi narasumber ya, baik itu tingkat nasional maupun internasional. Kalau di nasional menjadi narasumber di webinar dengan tim penggerak PKK Bakorwil Jawa Timur tahun 2020, ini masih belum lama ya. Kemudian juga menjadi narasumber di ACSI British Council tahun 2021. Kemudian beliau ini juga sudah memiliki sertifikat kompetensi pengelola usaha mikro dari BNSP. Masih banyak lagi sebenarnya segudang penghargaan dan prestasi luar biasa dari beliau. Saya jadi termotivasi nih ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan kepada yang terhormat Ibu Insinyur Endahing Nur Suryanti untuk memaparkan materinya ya, dengan alokasi waktu sekitar 30 menit atau sampai dengan pukul 9.45. Baik. Monggo. Oke, Mbak. Bu, waktu dan tempat saya persilakan. Ya, terima kasih Mbak. Mbak siapa ya namanya ya? Wa Odi Irmasari, Bu. Mbak Odi. Wa Ode. Wa Odi. Ya. Panggilannya Irma. Mbak Irma. Okay. Iya, Bu. Mbak Irma, terima kasih ya waktunya luar biasa. Kemarin teman-teman ini sharing kreatif aja ya, tidak lebih kepada materi. Mungkin dari video yang kemarin sudah didengarkan oleh teman-teman semuanya, ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi penasarannya teman-teman semua untuk bisa menanyakan hal-hal tertentu yang bisa kita diskusikan di sini bersama-sama ya. Monggo, ada yang bertanya untuk video yang kemarin? Kita sharing aja ya Mbak Waudi. Iya, Ibu silakan bagi sobat-sobat. Kalau saya memaparkan materi dari awal sama seperti video yang saya sampaikan. Saya lebih kepada mungkin dari mereka yang sudah melihat videonya itu mungkin ada pertanyaan. Ini ada sekitar 46 orang. Berarti ada berapa tim ya ini ya yang ikut di sini? Ada sekitar berapa tim ya? Saya lihat dulu contekan. Sekitar 13 timan mungkin Bu ya. Ini.
Halo, Bu Yanti? Ada 13 tim ya? Ya, sekitar 13-an tim. Tapi mungkin ada beberapa yang nggak hadir gitu. Silakan sobat-sobat Hekos bagi yang ada pertanyaan terkait dengan video dari mitra kemarin dari Pelanusa, mungkin bisa disampaikan. Karena di sini materinya sudah sama dengan yang sudah diberikan. Jadi langsung aja kita masuk ke sesi diskusi. Saya lebih ke diskusi nanti di situ ada topik apa baru saya bisa tampilkan mungkin model bisnisnya atau permasalahan yang saya hadapi gitu kan. Monggo. Baik, Ibu, selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Saya Olvita Berliana dari tim Utasia ingin menanyakan sesuatu kepada Ibu Yanti. Apakah Ibu berkenan? Ya, silakan Maya. Ibu ini ada dari Utasia, Maya Yunia Dewi. Silakan Maya. Jadi setelah saya melihat dari video yang Ibu Yanti paparkan, saya ada sedikit beberapa pertanyaan. Jadi mengenai tentang permasalahan bagaimana tentang Pelanusa memberikan jasa pelatihan kepada UMKM di berbagai daerah, Ibu ya, tentunya mengalami berbagai kesulitan. Nah, pertanyaan saya adalah apakah dalam pelatihan tersebut ada persyaratan administrasi dan juga ada biaya seperti membutuhkan biaya untuk misalnya UMKM di suatu daerah ingin sekali dilatih oleh Pelanusa. Nah, apakah UMKM ini perlu biaya tersendiri atau membutuhkan apa? Baik. Oke. Ya. Ibu sudah bisa ini Bu ya. Saya ulang lagi pertanyaan Bu atau langsung mau dijawab? Sudah paham. Ya. Oke, monggo Ibu. Yang bertanya tadi dari mana nih? Bisa dibuka nggak ini videonya? Sudah, Ibu, sudah saya buka, tapi kayaknya laptop saya tidak muat. Oh gitu. Oke. Nanti akan saya share beberapa video tentang komunitas Pelanusa. Kemudian dari pertanyaan tadi saya bisa menangkap tentang syarat-syarat apa harus dilakukan oleh kelompok atau perorangan yang akan mendapatkan pelatihan-pelatihan. Jadi begini, sebetulnya ada dua cara kita mendapatkan pemanfaat untuk program kami, ya kan? Jadi kalau Pelanusa ini kan UMKM berbasis komunitas, kita butuh kelompok-kelompok yang kita dampingi sampai kelompok itu bisa sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di perusahaan kami. Kemudian bagaimana caranya kita mendapatkan? Itu ada dua. Yang satu, memang Pelanusa dengan sengaja membuka kelompok itu. Misalnya saya membuka kelompok di Mojokerto misalnya gitu. Saya membuka kelompok di Trenggalek, saya membuka kelompok di Sidoarjo misalnya begitu ya. Kemudian nah itu dengan sengaja, dengan istilahnya inisiatif Pelanusa sendiri karena adanya permasalahan sosial di sana yang harus kita ikut pecahkan bersama teman-teman UKM di sana. Kemudian itu dari inisiatif sendiri. Kemudian yang kedua dari program-program kemitraan yang kita lakukan dengan beberapa dinas-dinas yang ada di wilayah Jawa Timur misalnya. Kemarin seperti misalnya di Kabupaten Jombang, itu ada satu kelompok yang saya harus lanjutkan ketika kemitraan dengan dinas itu sudah selesai berjalan, tapi dengan Pelanusa kita lanjutkan menjadi sebuah kelompok pendampingan. Nah, sebetulnya syaratnya untuk mendapatkan pendampingan dari Pelanusa atau menjadi anggota komunitas Pelanusa itu tidak sulit. Jadi mereka satu pernah menjadi murid pelatihan kita. Yang kedua, mereka mau mengikuti pembelajaran kita secara terstruktur. Jadi tidak ada biaya tertentu. Hanya per kelompok itu mempunyai inisiatif sendiri yang untuk kelompoknya masing-masing. Misalnya saja kalau kelompok di Malang misalnya, mereka ada iuran bulanan misalnya gitu untuk
mengisi kas masing-masing kelompok. Jadi kalau ada pembayaran itu digunakan untuk operasional kelompok yang kita dampingi. Itu sih persyaratannya hanya itu. Kemudian yang lebih menjadi fokusnya adalah mereka punya niat, punya passion yang sama, punya keminatan yang sama itu terhadap sebuah bidang craft atau kerajinan gitu ya. Tekstil craft yang kita akan menjadi sebuah unit usaha yang dikerjakan secara bersama-sama. Itu sih Mbak jawabannya. Ada yang kurang jelas? Sudah jelas tadi yang bertanya gimana? Apa masih kurang? Kayaknya sudah jelas nih Bu ya. Ini Bu ada pertanyaan yang masuk di chat box. Bu mau tanya, apakah Pelanusa punya video tutorial dalam menghasilkan suatu produk? Ada video tutorial ada. Bagaimana ya saya menunjukkan videonya ya? Kayaknya saya harus cari dulu filenya di laptop. Tapi ada, kita ada video tutorial untuk sebuah pembelajaran kita. Biasanya video tutorial itu kita berikan kepada mereka yang secara komersil dan kelompok gitu kan. Jadi kalau mereka kan kita punya program nih, misalnya workshop tentang membuat tas kain perca. Nah, itu ada biaya yang mereka bayarkan karena mereka harus mengganti bahan-bahan yang kita kirimkan kepada mereka. Ada juga video yang harus mereka lihat. Nah, video itu digunakan untuk itu. Selain juga untuk pembelajaran yang ada di kelompok-kelompok yang kita bina. Ada videonya. Baik, itu tadi Pak Iza ya, ada videonya dari Pelanusa. Kemudian ini lagi Bu, ada pertanyaan dari Ahmad Alfian. Bu mau tanya, apakah startup termasuk di kategori Pelanusa? Apa hanya produk-produk saja yang masuk di Pelanusa? Maksudnya gimana nih? Apakah ada startup yang masuk di Pelanusa atau maksudnya gimana nih? Atau kategori? Kalau produk pasti ya. Kalau produk pasti karena kita punya visi itu adalah meningkatkan mengeluarkan atau out from poverty ya. Anggota kita itu bisa keluar dari kemiskinan kan itu ya secara ekonomi. Jadi meningkatkan pendapatan gitu kan. Nah, meningkatkan pendapatan dengan apa? Dengan mereka memproduksi sebuah produk atau sebuah usaha di bidang kerajinan. Harus pasti ada produknya. Kalau yang startup yang lainnya yang menjadi channel yang dari Pelanusa itu biasanya hubungannya dengan desain atau dengan sebuah marketing digital. Nah, itu yang channelnya ada di situ. Jadi kita sebetulnya ya terus terang saja menjual produk kita itu agak kesulitan ketika kita menyasar sebuah marketing digital yang sifatnya sudah umum ya. Marketplace itu kan umum ya, multi produk. Yang kita butuhkan adalah sebuah marketplace yang khusus handmade gitu, khusus kriya tangan. Nah, itu kan di Indonesia mungkin belum ada ya. Kalau di luar negeri seperti etsy.com misalnya itu kan ada ya. Tapi kalau di Indonesia itu belum ada. Nah, ini kita sangat membutuhkan itu. Kalau dulu pernah tutup nih yang namanya kilapa.com. Nah, itu tutup. Sampai sekarang tidak ada lagi. Nah, itu kalau misalnya ini ada, ini bagi Pelanusa menjadi sebuah channeling pemasaran yang sangat penting gitu kan. Atau kita juga sebetulnya Pelanusa itu ingin mempunyai channel marketing sendiri, misalnya pelanusa.com untuk sebuah marketplace untuk khusus kriya tangan yang tekstil. Nah, lebih dikerucutkan lagi kriya tangan tapi tekstil gitu kan. Nah, itu luar biasa kalau sudah sampai ke sebuah platform yang seperti itu gitu. Karena pekerjaan handmade itu cara menjualnya itu cukup berbeda dengan produk-produk yang tidak handmade. Nah, kita salah kesaing dengan produk-produk yang tidak handmade dan pabrikan. Nah, misalnya tentang story behind the product, tentang pemilihan bahan baku, tentang
durasi pengerjaannya itu kan juga butuh waktu. Tidak bisa langsung stop gitu kan, ada gitu karena dengan menggunakan tangan. Kemudian bisa request order sesuai dengan konsumen pemilihan model dan warnanya. Biasanya misalnya begitu. Nah, itu ada perlakuan-perlakuan khusus yang untuk produk handmade. Nah, ini belum ada solusinya. Saya kira itu. Baik. Mungkin Ibu ini ada pertanyaan lagi yang masuk terkait dengan craft tangan jahitan. Apakah Pelanusa itu punya video tutorial terkait dengan craft tangan jahitan? Dan apakah Pelanusa ini punya trainer khusus bagi setiap kategori craft tangan jahitan? Contohnya seperti untuk asas jahitan itu ada trainer khusus apa enggak, Bu? Kemudian apakah Pelanusa ini itu menyenaraikan senarai produk jahitan yang akan diajar oleh Pelanusa? Ya, pastinya. Jadi kita punya tim kreatif yang khusus mengajarkan secara teknis ya kepada kelompok-kelompok yang kita ajarkan ya. Kemudian kita punya semacam SOP dari masing-masing produknya yang disampaikan kepada kelompok-kelompoknya itu. Nah, ini yang memang menjadikan agak kesulitan ketika kelompok itu ada di agak jauh dari senternya. Nah, ini yang belum kita maksimalkan untuk kita supaya bisa, misalnya nih, saya punya kelompok itu di Flores dengan bahan baku limbah kain tenun, ya kan? Nah, ini yang kadang-kadang secara tutorial mungkin mereka bisa melihat caranya, tapi secara teknisnya itu kan SOP-nya itu kan ada, itu kadang-kadang mereka agak kesulitan untuk mengaksesnya. Nah, ini ada semacam kemudahan untuk itu sehingga tutorial itu bisa tersampaikan kepada mereka. Itu sih yang kita perlukan supaya percepatan transfer knowledge dari teknik-teknik yang kita akan berikan kepada kelompok itu lebih cepat tersampaikan gitu. Baik, Ibu, ini adalah pertanyaan, apakah jarak sesuatu kawasan perumahan di sana itu jauh dengan tempat training Pelanusa, dan adakah kos untuk ke sana itu memerlukan jumlah yang besar, maksudnya biaya kosnya kalau misalkan kita mau tinggal itu gimana, Bu? Mahal, bisa terjangkau atau gimana? Maksudnya itu untuk keanggotaan internal yang selama ini sudah gabung, kami kan mulainya 2012 ya sampai sekarang. Nah, itu keanggotaan yang selama ini sudah eksis, sudah berjalan baik, itu teman-teman anggota tidak merasa kesulitan untuk bisa menuju ke Pelanusa Centernya, ya kan? Tetapi kami juga mempunyai tim yang menjemput bola ke kelompok-kelompok yang agak jauh, yang mereka butuh kos yang agak banyak ketika akan menuju ke center. Pelatihnya ini yang menuju ke kelompok-kelompok, karena kelompok itu kita sendiri yang membentuk, jadi otomatis kita sendiri yang harus memaintain-nya. Jadi kita punya waktu yang sudah kita terjadwal untuk bisa mendampingi mereka secara rutin. Itu yang kita lakukan. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi. Mana nih, Bu? Yang tentang sosial media. Ya, Pelanusa itu memiliki sosial media atau media sosial yang bisa menunjang selama ini atau tidak? Ada punya ada sosial. Instagram Pelanusa _ silakan nanti saya tulis di chat ya. Ya, baik, Ibu. Untuk medianya, IG-nya Pelanusa _ Pelanusa _ untuk IG-nya, kemudian ada beberapa Facebook juga ada. Nanti Facebooknya ini coba dilihat Facebooknya anggota tim kreatif kita.
Bentar. Ada Pelanusa. Jadi terus terang kami di Pelanusa untuk sosial media belum maksimal. Karena memang kita baru saja meng-hire satu orang tenaga untuk memaintain-nya itu masih baru gitu kan. Jadi masih fokusnya ke Instagram dulu. Untuk Facebook masih perorangan dari masing-masing tim kreatif maupun kelompok-kelompoknya gitu. Baik, jadi ada sosial media dari Pelanusa tadi, bisa dicatat teman-teman, IG-nya Pelanusa dan ada FB-nya juga. Baik, ini ada pertanyaan lagi Bu, apakah Pelanusa hanya memfokuskan craft tangan jahitan saja atau ada aktivitas lain selain jahitan? Hanya mengkhususkan untuk kriya tangan, bukan jahitan ya, industri kerajinan berbasis tekstil. Jadi bisa tidak jahitan itu seperti apa ya, batik, tapi kita bukan pure batik, tapi bagaimana kain batik itu bisa diwujudkan menjadi produk yang fungsional, gitu kan? Kalau ini apa namanya? Jadi ada mix produk yang kita gabungkan dengan yang penting itu kriya tangan gitu. Ada patchwork, quilting, rajut, batik, kemudian sulam, bordir, ya kan? Kemudian ada sasiko, kemudian ada shibori gitu kan. Yang penting dikerjakan dengan tangan dan di atas kain gitu kan. Jadi tidak hanya finishingnya jahit menjahit, cuman ornamennya itu berbagai macam aksen-aksen yang bisa diterapkan pada sebuah produk itu yang menggunakan kriya tangan dan menggunakan kain dan benang. Itu sih. Baik Ibu, ini ada yang bertanya lagi, kalau untuk websitenya apakah sudah ada Bu dari Danis Burhan? Kita belum ada website yang bagus. Selama ini websitenya hanya beberapa, tapi tidak di-maintain dengan bagus. Kita belum punya website yang bagus. Baik. Ibunya ada pertanyaan lagi. Apakah selama ini Pelanusa terkendala terutama untuk mengelola kegiatannya, kegiatan digitalnya baik melalui sosial media, Instagram, dan lainnya? Jika terkendala, maka apa kendala terbesarnya, Bu? Karena belum mengerti pengelolaannya atau bagaimana? Ya, karena mungkin belum ada SDM yang kita percaya untuk mengelola itu, karena sebelum pandemi kita kan memang UKM yang produktif sangat tidak melek digital gitu kan. Nah, ketika pandemi kita lagi belajar nih bagaimana menjadi UKM yang bisa menuju ke digitalisasi gitu kan. Nah, kendalanya keterbatasan tim kreatif yang mampu kepada sebuah digital system. Sedangkan saya sendiri lebih kepada kegiatan marketingnya. Jadi bagaimana mencari sebuah kegiatan order produksi yang bisa kita berikan kepada kelompok-kelompok. Jadi fokusnya ke arah situ dan kepada teknis produknya. Nah, memang saat ini 1 tahun ke depan ini Pelanusa fokus kepada kegiatan digitalnya, baik itu digital sistem pembinaan kelompoknya maupun digital sistem pemasarannya. Jadi nanti akan develop tentang kegiatan-kegiatan digital ini. Kalau misalnya teman-teman bisa membantu kami untuk permasalahan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Monggo nanti bisa menggali di sini apa yang menjadi kebutuhan kami. Kayak misalnya satu website ya. Kemudian bagaimana bisa mengkonektingkan dengan kelompok-kelompok itu secara mudah by online gitu kan. Jadi ada semacam sistem yang memberikan pembelajaran secara rutin kepada kelompok-kelompok dan bisa diakses oleh mereka tapi internal Pelanusa gitu kan. Jadi itu. Kemudian kita juga lagi membangun yang namanya koperasi online. Tapi ini memang betul membutuhkan effort yang sangat tinggi, misalnya kesiapan tim internalnya, kesiapan pirantinya atau alat-alatnya gitu kan. Jadi koperasi online, kemudian marketplace yang khusus craft, kemudian website itu menjadi hal-hal yang sangat kami butuhkan untuk saat ini. Baik, Ibunya ada pertanyaan lagi dari
X-Team, Agus Nuri Fadli. Nah, apakah pemilik bisnis di Pelanusa berencana untuk memperluas target market yang ada untuk saat ini? Pasti dong, karena kita punya salah satu visinya, orientasinya adalah pasar global. Pasti kita akan mencari namanya perluasan pasar, bagaimana caranya sehingga channeling pasar kita itu bertambah gitu, sehingga bisa menambahkan revenue stream dari perusahaan kami. Itu pasti. Apalagi kalau menyasarnya ke pasar global, itu menjadi fokus kita untuk tahun terakhir ini supaya bisa mendapatkan buyer misalnya itu salah satunya itu. Kemudian ada beberapa model bisnis yang kita terapkan di Pelanusa. Pelanusa tidak hanya menerapkan model bisnisnya B2C saja. B2C itu business to konsumen saja. Kalau business to konsumen itu kan sudah normatif ya harus kita lakukan. Tapi supaya bisa meningkatkan omset lagi, kita juga menerapkan yang namanya business to business. Jadi kita juga bekerja sama nih dengan penggiat bisnis yang lainnya, gitu kan, supaya ada channeling pendapatan dari itu. Kemudian ada business to corporate, business to government, business to university. Jadi kalau sudah menyangkut model bisnis itu, akhirnya Pelanusa mendapatkan orderan itu tidak hanya 1-2 PCS, tapi juga bisa lebih dari 100, lebih dari 50 itu. Misalnya saja nih bekerja sama dengan salah satu BUMN tentang merchandise gitu kan. Nah, otomatis kan ini ada semacam peningkatan omset yang dulunya hanya menyasar segmented business to konsumen, sekarang menyasar segmented business to government, business to corporate gitu kan. Ya sekarang juga menyasar business to event. Jadi kita juga bekerja sama dengan beberapa event-event yang ada di Malang Raya yang bisa kita cukupi dengan produk-produk yang produk-produk Pelanusa sebagai sebuah merchandise. Nah itu terus yang kita lakukan selama ini. Nah permasalahan yang suka kita hadapi adalah tentang company profile yang Pelanusa masih berbekal hanya sebuah katalog yang sederhana, belum sampai ke company profile yang bisa bisa online, bisa juga menjadi sebuah katalog yang company profile yang bisa menjadi sebuah pertimbangan sebuah lembaga untuk bisa kerjasama. Nah itu yang tetap kita perbaiki. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi dari tim L. Bagaimana Pelanusa dalam mendapatkan revenue? Nah, mungkin satu dulu, Bu ya. Bagaimana Pelanusa itu mendapatkan revenue? Saya bisa share screen ya, Mbak ya? Iya, silakan Ibu. Bentar. Mudah-mudahan yang saya buka ini ada. Saya coba ya. Kelihatan nggak, Mbak? Iya, kelihatan Ibu. Bentar. Bergerak bersama Pelanusa. Aduh, kayaknya nggak ada nih. Tapi nggak apa-apa, saya dari sini aja, wis. Nah, ini model bisnisnya Pelanusa. Kelihatan ya? Ya, kelihatan Ibu. Nah, ini kan community yang kita dampingi. Jadi kita itu UKM berbasis komunitas dan kita mendeklar bahwa Pelanusa sebuah lembaga social entrepreneur. Jadi kita memecahkan sebuah permasalahan sosial yang ada di wilayah kami, khususnya permasalahan perempuan, perekonomian perempuan, tingkat pendidikan perempuan, pola pikir perempuan, itu permasalahan yang kita pecahkan, tapi pendekatannya dengan cara entrepreneurship. Nah, ini kita punya komunitas, kita punya tim kreatif yang mendampingi secara skill, quality control, kemudian tentang produk usahanya, bisnisnya. Kemudian kita punya nafas koperasi di sini karena Pelanusa juga mempermudah teman-teman yang memproduksi produk untuk kita pasarkan bersama. Melalui digital marketing, wisata kreatif yang beberapa pandemi ini tidak ada lagi, tapi kita
kemarin sudah mulai buka lagi, titip ke toko oleh-oleh, kemudian pameran-pameran. Jadi revenue stream-nya, pendapatannya kita peroleh dari sini, wisata kreatif. Jadi kita membuka yang namanya wisata edukasi, jadi mereka bisa mengunjungi ke Pelanusa itu untuk belajar membuat sebuah produk, misalnya gitu. Sorry. Sebentar. Jadi mendapatkan sebuah wisata kreatif itu membuat mereka belajar membuat sebuah produk yang simpel dari sebuah kain perca, limbah misalnya gitu. Nah itu ternyata menjadi pendapatan kami juga untuk kegiatan produksinya. Jadi ini yang menjadi sumber pendapatan. Jadi selain wisata kreatif itu mereka juga bisa belanja produk-produk yang kita jual di workshop kami, mereka juga bisa belajar. Jadi pendapatannya ada fee untuk belajarnya, ada pembelian bahan bakunya, pembelian produk jadinya. Nah, itu yang dua pendapatan itu. Kemudian kita juga titip jual ke toko-toko oleh-oleh di sekitar Malang Raya, gitu kan. Tapi ada kemarin itu yang mau menerima hanya beberapa toko, tidak semua toko, karena pada dasarnya semua toko oleh-oleh kan fokusnya ke makanan, sedangkan produk kami ini adalah craft. Akhirnya kita membidik pasar oleh-oleh itu dengan menjual produk-produk yang di bawah harga 100.000, itu antara 50.000 sampai 150.000 lah harga yang kita jual untuk toko oleh-oleh. Nah ini menjadi pendapatan juga yang lumayan ketika oleh-oleh wisata itu sudah mulai meningkat. Kemudian kita juga mengikuti pameran-pameran. Kita menjaring buyer seringkali dari pameran. Nah ini beberapa sumber-sumber pendapatan yang kita dapatkan. Tapi kemarin pada waktu pandemi, karena banyak sekali warga masyarakat yang tinggal di rumah dan kepingin belajar, akhirnya kita itu banyak menjual produk itu DIY, do it yourself. Jadi produk yang setengah jadi, yang isinya tutorial, itu yang kita jual. Dan alhamdulillah itu laris manis gitu kan. Itu untuk mensiasati dan untuk menangkap peluang ketika pada waktu pandemi. Itu sih yang bisa kami sampaikan tentang revenue stream-nya. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi lanjutan dari tim L. Bagaimana cara Pelanusa mendapatkan seorang coach? Apakah Pelanusa mempunyai coach sendiri? Dan menurut Ibu lebih baik mana melakukan pelatihan secara langsung dengan menggunakan video tutorial atau pelatihan? Nah, saya menyebutkan mereka ini adalah local hero. Jadi coach, kalau pertanyaan tadi kan coach ya, saya sebutnya adalah local hero. Jadi saya harus punya istilahnya itu penggerak yang bisa menggerakkan kelompok-kelompoknya. Memang tidak mudah menemukan orang-orang kayak gini. 10 tahun saya bertemunya kurang lebih berapa ya yang bisa jadi coach yang sudah istilahnya mumpuni. Sekitar sampai hanya 10 orang selama 10 tahun itu saya. Tapi alhamdulillah mereka terdidik secara otodidak dalam hal ini, bukan terdidik secara akademis ya, terdidik secara informal. Yang kita lakukan, pendidikan yang kita lakukan di Pelanusa menjadi seseorang yang sangat terampil. Mereka terampil, mereka punya keterampilan dan akhirnya keterampilan itu bisa meningkatkan pendapatan keluarganya mereka. Nah, caranya bagaimana? Jadi ketika membentuk kelompok-kelompok yang kami lakukan itu misalnya nih, saya membentuk kelompok pertamanya saya ngajari 20 orang. Dalam perjalanan itu karena memang pengajaran kita tidak bisa instan. Pengajaran kita at least adalah each month until 1 year. Jadi gitu, 8 bulan sampai 1 tahun. Itu pengajaran kita. Mbak siapa? Mbak Nurul from Malaysia. Ya, halo Mbak. Itu ada Ibu Menteri Pemberdayaan Selangor yang datang ke Pelanusa khusus belajar tentang metode pemberdayaan ini. Jadi Ibu Menteri Pemberdayaan Selangor kemarin mengajak timnya sampai 3 kali
belajar tentang sistem pemberdayaan yang kita lakukan di Pelanusa. Kok bisa Pelanusa mengadakan kegiatan sampai seperti itu, sampai anggotanya bisa punya usaha sendiri, akhirnya bermitra gitu kan. Nah itu yang menjadi daya tarik mereka, sehingga mereka mau mengunjungi Pelanusa dan belajar bersama. Alhamdulillah Ibu Menteri itu luar biasa, Ibu Menteri Negara Selangor Malaysia, rombongan ke sini dengan stafnya itu betul-betul detail mereka. Saya ajarkan bagaimana sistemnya selama 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun itu apa saja yang dipelajari. Kita punya namanya Pelanusa Models, Empowering Pelanusa Models, namanya itu seperti itu. Nah itu dipelajari oleh mereka. Nah pembelajaran ini akhirnya misalnya nih dari kelompok yang saya bina pertamanya 20 orang, kita ketemunya cuma 1. Nanti beralih lagi 20 orang lagi ketemunya 2. Beralih lagi. Jadi belum tentu yang kita ajarkan itu semuanya bisa berhasil, belum tentu seperti itu. Tapi kami tidak kemudian putus asa, tidak seperti itu. Kami tahu bahwa keputusan untuk mereka menjadi leader, keputusan mereka menjadi coach, keputusan mereka menjadi artisan, itu adalah keputusan mereka. Tidak bisa kita mempengaruhi secara mendalam. Hal ini ada sangkut pautnya dengan namanya passion, ya toh? Ya, kalau passionnya sudah klop, sudah sama, itu kita bisa berjalan. Alhamdulillah, akhirnya sampai 10 tahun ini kita bisa berjalan kelompok-kelompok. Ada yang berjalan baik, ada yang berjalan tidak baik, itu wajar. Ada beberapa orang yang muncul sangat bagus sekali, ada beberapa orang yang biasa-biasa, ada beberapa orang yang akhirnya tidak kuat karena tidak telaten misalnya. Itu is okay, sangat wajar. Jadi dinamika itu kita lalui dengan happy gitu, bukan dengan yang namanya pemaksaan harus bisa, tidak seperti itu. Semuanya bersangkutan dengan namanya passion. Tidak bisa itu. Itu sih, Mbak. Iya, baik Ibu. Ini adalah pertanyaan lanjutan lagi. Apakah Pelanusa juga ikut menyuplai bahan baku pembuatan produk oleh unit yang dilatih? Pasti harus, terutama kain percanya, kain limbahnya. Jadi kain limbah itu kita dapatkan dari banyak sumber. Ada pabrik, ada toko, ada perorangan, ada penjahit rumahan, ada butik. Itu kita kumpulkan bersama. Kemudian kita suplai kepada mereka secara free, ya. Kita bisa suplai kepada mereka, akhirnya mereka pun bisa mencari sendiri juga gitu. Nah, itu pasti. Nah, untuk sebuah pekerjaan, sebuah istilahnya katakanlah orderan. Pelanusa dapat orderan nih 1000 PCS dalam waktu 1 minggu. Merchandise untuk event misalnya gitu. Nah, itu yang bergerak pertama adalah tim kreatif. Tim kreatif itu membuat sebuah prototype model produknya, baik ukuran, bentuknya, cara pengerjaannya, SOP-nya dicatat di situ. Nah, dari prototype ini ketika didealkan dengan bayarnya oke. Nah, prototype ini diberikan kepada leader-leader yang ada di Pelanusa. Jadi di situ ada semacam pembelajaran khusus tentang orderan ini, penerapan SOP-nya bagaimana. Nah, mereka harus mematuhi SOP yang sudah ditentukan oleh tim kreatifnya itu. Nah, dari situ kemudian diserap, kemudian diuji cobakan dengan memberikan bahan kurang lebih tidak sampai 10 produk, ya kan? 5 diselesaikan, nanti di QC sama timnya. Di QC. Dan yang menyiapkan bahan dan sebagainya adalah tim kreatif dari Pelanusa. Nanti setelah itu kalau dari QC mereka sudah oke, sudah lolos, mereka akhirnya didistribusikan produk itu kepada bahan-bahan itu kepada kelompok-kelompok yang akan mengerjakan. Kelompok A 200, kelompok B 300. Sesuai dengan kemampuannya mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan yang misalnya 1 minggu harus selesai dalam waktu sekian. Itu mereka sudah terbiasa dan itu dikomunikasikan bersama-sama. Berapa hari nih? 1 minggu jadi berapa nih? Nah, sebelum disampaikan kepada bayarnya itu sudah ada kesepakatan dulu antara tim kreatif dengan kelompok-kelompok, dengan leader kelompok. Jadi semuanya kalau itu sifatnya adalah orderan. Tapi kalau sifatnya kelompok itu membuat sebuah produk
sendiri yang sudah diajarkan oleh Pelanusa, mereka diperkenankan untuk menyukupi mereka sendiri. Misalnya mereka mampu untuk membeli produk bahan dan sebagainya, kemudian mereka bisa menjual dalam bentuk bahan jadi, itu lebih bagus seperti itu, karena goalnya kita kepada kelompok-kelompok itu seperti itu. Oke? Baik, Ibu ini ada pertanyaan lagi Bu ya, dari tim L. Indikator seperti apa jika seseorang itu dinilai berhasil dalam pelatihan Pelanusa? Dan jika salah seorang telah berhasil mengembangkan skillnya, setelah itu apa yang dilakukan oleh Pelanusa? Indikatornya satu, dia akhirnya punya usaha di bidang yang kita terapkan. Ya, kan kita akhirnya dengan beberapa tahun kita bersama-sama mereka, kita tahu stylenya mereka apa. Kita motivasi kepada mereka harus punya style yang ini, karena mereka akhirnya kita tahu bahwa dia perfect yang ini. Jadi otomatis silakan fokus kepada yang satu bidang ini. Jadi tidak semua yang kita ajarkan harus bisa mereka, karena itu akan mempersulit mereka untuk pemilihan usahanya. Jadi mereka punya usaha di bidang yang mereka stylenya bisa. Karena Pelanusa itu ada beberapa hal yang diajarkan. Home decoration, fashion accessories, dan aksesoris, ya kan. Home decoration seperti misalnya fokus ke cushion, fokus ke blanket, fokus ke alas lantai, fokus ke tirai, fokus ke hanging wall, itu bisa. Dan mereka akan fokus ke mana, gitu kan. Mereka harus punya usaha. Kemudian mereka sudah punya merek masing-masing. Jadi tidak harus terus kita perkenalkan sebetulnya Pelanusa sebagai branding komunal juga. Jadi mereka bisa pakai brand Pelanusa itu kapanpun mereka mau, asalkan produknya itu sudah sesuai dengan standarnya Pelanusa. Tapi mereka juga harus kita motivasi juga, mereka punya brand merek masing-masing yang sesuai dengan hati mereka masing-masing, kan gitu toh. Jadi indikatornya itu mereka punya usaha, mereka punya merek, mereka produktif. Jadi tidak hanya sekedar aku coba-coba deh jadi anggota Pelanusa, setelah itu ya sudah deh aku udah selesai, gitu kan. Tidak begitu, tapi mereka selalu produktif. Karena Pelanusa juga memberikan fasilitasi informasi berbagai macam hal yang meningkatkan kapasitas mereka. Kita juga memberikan fasilitasi peralatan kepada mereka. Ada kelompok-kelompok itu yang kita bantu dengan mesin-mesin itu juga kemudian jangan sampai mesin-mesin itu menjadi tidak produktif lagi. Gitu. Kemudian mereka mengikuti kegiatan kegiatan Pelanusa itu dengan aktif. Itu indikatornya. Baik, Ibu, ini kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Ini ada pertanyaan lagi dari Faiza. Untuk video tutorial itu, Bu, apakah Pelanusa ada di-share video itu secara publik atau hanya khusus untuk internal ahli Pelanusa saja yang bisa akses? Nah, memang kalau kita kemarin karena pandemi, kita workshopnya komersial ya, untuk meningkatkan omset juga. Jadi kita khususkan untuk yang mengikuti komersial itu, dan khusus untuk internal anggota. Kita belum punya channeling YouTube misalnya khusus untuk publish, itu belum punya. Gitu. Ini masih digodok oleh tim, misalnya yang kita publish itu yang apa, teknik apa, gitu kan. Nah, yang masterpiece itu harus untuk yang internal atau tidak perlu dipublish. Nah, ini masih ada semacam perbedaan antara tim yang mungkin ada banyak masukan dari teman-teman milenial ya. Kita ini kan pelakunya cukup usianya sudah kolonial semua. Jadi usia tidak milenial lagi. Mungkin teman-teman milenial punya usulan apa buat kami, itu sangat kita harapkan. Baik, Ibu, ini ada pertanyaan lagi, Bu ya. Apakah UMKM dari Pelanusa ini dapat bertahan hingga dari masa ke masa, dan apakah strategi apa yang harus dilakukan agar UMKM itu bisa terus bertahan, bisa survive? Ini kelihatan ya? Iya, kelihatan, Ibu. Jadi ini yang kita lakukan pada waktu pandemi. Jadi ada penguatan tim, strateginya, tim yang solid, baik manajemennya, keuangannya, marketing dan lain sebagainya. Kemudian kita harus grow digital. Nah, ini percepatan grow digital ini yang kita perlu bantuan anak-anak muda sekarang.
terus terang kami ini sangat lamban sekali untuk perubahan ke digital. Kemudian kolaborasi. Kita kolaborasi tidak bisa, kita yakin bahwa kita tidak bisa lagi berdiri sendiri, ya toh? Tidak bisa lagi berjalan sendirian, apalagi dengan era digitalisasi. Waduh, berat sekali. Akhirnya saya merapat-rapat ke anak-anak milenial yang punya usaha desain, usaha fotografi, videografi, perfilman gitu kan. Saya temani mereka. Nah, akhirnya kita seringkali mengadakan sebuah kolaborasi dan sinergi. Tapi kita juga tidak bisa meninggalkan yang namanya social impact. Apapun why-nya itu ada di sini, ya. Ya betul, sebuah usaha itu harus ada why-nya dulu. Why ngapain sih ada usaha ini? Apa terutama tentang social impact-nya. Jadi tidak hanya profit oriented tapi juga mempunyai dampak sosial untuk pemecahan sebuah persoalan masyarakat terkecil yang ada di wilayah kita. Nah, ini menjadi sebuah hal yang terintegrated menjadi satu kesatuan di Pelanusa. Jadi terus bergerak dengan metode pemberdayaan holistik, tapi menelurkan sebuah usaha yang bisa dikerjakan bersama-sama. Akhirnya sejahtera bersama, naik kelas bersama, tumbuh bersama, gitu kan? Itu yang kita rasakan selama ini. Nah, ini strateginya, paham ya? Iya. Terus ini lagi, satu lagi, ini strateginya. Jadi ini hasilnya ketika merapat-rapat dengan anak-anak milenial sekarang, kita bikin semacam sebuah desain kain, ya toh, yang punya story tentang mereka, tentang budaya, tentang kehidupan anak-anak sekarang. Kemudian kita wujudkan menjadi beberapa produk kainnya. Ada buku, ada masker. Jadi kita bundling produk kalau menjual. Jadi beli buku dapat masker atau beli masker dapat buku gitu kan. Nah, itu yang kita lakukan, ide-idenya mereka. Ada lagi juga salah satu produk, mungkin nanti saya share deh videonya terakhir ya, saya share ya nanti. Iya, Ibu. Saya carinya dulu di laptop saya, mudah-mudahan ada. Nah, ini Bu ada pertanyaan lagi dari Faiza. Halo Bu Yanti, saya mau nanya, sepanjang COVID-19 ini, kebanyakan event itu nggak bisa untuk physical learning. Jadi gimana ahli-ahli Pelanusa itu belajar? Adakah secara online? Bisakah saya tahu? Ahli Pelanusa maksudnya yang tim ya? Iya, timnya dari Pelanusa itu belajarnya itu secara online itu dari mana aja? Terus bisakah saya memang kita sebelum pandemi kita pernah menjabat sebuah workshop yang sangat bagus dari sebuah kementerian kreatif di Indonesia. Jadi namanya waktu itu masih Bekraf. Ya, sekarang Kemenparekraf mungkin ya. Kementerian Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu kita mendapatkan workshop dari mereka kurang lebih hampir 3 bulan lamanya. Nah, dari ilmu yang diterapkan di situ kita akhirnya mendapatkan yang dulunya menjahit itu hanya sekedar menyambung-nyambung sesuai dengan kemampuan otodidaknya, akhirnya sekarang bisa menjahit dengan teknik-teknik yang mereka ajarkan. Jadi seperti misalnya produk ini. Produk ini ya. Nah, produk ini gitu ya. Itu dari hasil teknik-tekniknya yang kita dapatkan di pelatihan itu. Nah, seperti blanket ini kemarin kita dibeli orang Malaysia nih blanket kita itu. Nah, ini teknik-tekniknya ini kita dapatkan dari pelatihan yang diadakan oleh workshop dari kementerian itu. Di samping juga kita melihat banyak ya dari Pinterest, dari Google, dari macam-macam sekali yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan kapasitas. Jadi untuk meningkatkan kapasitas para coach-nya itu, para tim kreatifnya itu, kita punya meet up-nya itu 1 minggu sekali. 1 minggu sekali ada materi-materi baru yang kita share kepada mereka. Jadi materi yang tren, materi perpaduan warna, tentang teknik yang baru, kemudian apapun yang sifatnya bisa kita update itu kita sampaikan kepada mereka 1 minggu sekali. Kita bertemunya dengan para leadernya itu, dengan para coach yang ada trainernya, ada asisten trainernya. Nah, itu kita bertemunya kita 1 minggu sekali untuk penguatan SOP-nya, untuk pendalaman
materinya, ada pembaruan teknik dan sebagainya. Itu yang kita lakukan seperti itu. Nah, ini mereka-mereka ini yang usia-usia ini ada yang sudah tua, ada yang sudah masih muda, itu bergabung menjadi satu gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Iya Bu, ini ada pertanyaan. Mungkin ada waktu sekitar 1 menitan ini, 1 menit. Dari Noven, tim L. Maaf, ingin memastikan lagi Bu. Tadi katanya belum sempat dijawab karena kelompok kami ingin membuat platform yang bisa mengetahui progres unit yang dilatih. Menurut Ibu, lebih efektif mana melakukan pelatihan secara langsung atau dengan menggunakan video tutorial atau pelatihan? Secara dua-duanya. Kita tidak bisa lagi di masa pandemi ini tidak menyesuaikan yang namanya online. Dua-duanya harus ada semacam apa ya, sebuah pembelajaran yang bisa efektif, bisa mereka itu bagaimana caranya. Kalau secara langsung it's okay, kita sudah terbiasa melakukan secara langsung. Tapi kalau secara tidak langsung seperti by online, terus itu metode apa sih yang harus? Nah, ini saya masih belajar. Dua-duanya tidak bisa milih salah satu. Karena kita harus tetap beradaptasi dengan namanya pandemi. Itu sih, Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 10.35. Jadi bagi sobat-sobat Tekpas semuanya yang belum sempat saya bacakan pertanyaannya, mungkin bisa langsung di ini Bu ya, menghubungi Pelanusa melalui sosial medianya Bu ya. Tadi bisa di DM Bu ya. Boleh, atau saya taruh di chat room untuk bisa saya tulis nomor HP saya, gitu. Iya, boleh, iya, Ibu. Iya. Boleh kah? Boleh Ibu, boleh. Boleh ya. Monggo. Bentar, saya taruh di chat room. Saya tutup dulu ya share screen-nya ya. Iya Ibu. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Endahing Nur Suryanti yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing ilmu bersama kami. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau itu bisa bermanfaat, khususnya bagi para sobat-sobat Hackers semuanya yang nantinya bisa dijadikan bekal saat berkompetisi di Asia Virtual Hackers 2021. Sekali lagi terima kasih Ibu untuk sharing ilmunya. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya bersama ITB Asia. Sehat-sehat selalu Ibu dan sukses buat Ibu. Oke, sama-sama Mbak. Mudah-mudahan ada banyak ide-ide bagus yang ditelurkan oleh para peserta. Jadi juga menjadi solusi dari Pelanusa untuk bisa lebih eksis, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, lebih bisa mendunia gitu kan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu. Baik, untuk sobat-sobat Hackers semuanya, your time is limit, so don't waste your time and do the best. You are the winner. Thank you ya semuanya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata ya selama berlangsungnya acara. Saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Bapak Ibu fasilitator serta sobat-sobat Hackers semuanya tetap kembali ke main room ya, karena setelah ini akan ada sesi validation market. Baik, terima kasih Ibu. Ya, izin live ya Mbak. Ya Ibu. Ya. Kebaikan buat Bu Yanti, nggih. Amin. Dan kalau jangan hari bosan-bosan Sabtu, nih Bu Yanti nanti untuk ya, jumpa kalau dengan kita hari terus. Sabtu jadi saya bisa diinfokan ya. Siap, nanti akan diinfokan selanjutnya. Siap. Maten nggih Bu Siap Lilis. Bu Yanti, nggih. Nun. Nggih, matur nuwun sangat Bu Yanti. Terima kasih Bu Yanti. Ya. Terima kasih. Izin live ya. Assalamualaikum. Iya, monggo Bu Yanti. Waalaikumsalam.
Ini baru ada 67, akan naik terus ya. Berarti kayaknya masih ada satu room yang belum bergabung. Kita tunggu sebentar. Kayaknya dari BPBD ini aktif sekali kayaknya teman-teman ini. Banyak masalah kayaknya. Saking banyaknya masalah, susah untuk menyelesaikan masalah itu ya. Iya. Siapa ini dari BPBD ini moderatornya tadi ya? Bu Francisca. Oh, ya itu penuh masalah itu. Penyebab masalah gitu ya Pak Ya, Lukman. betul. Bu Irma tadi gimana moderatornya? Aman, Pak, aman. Aman, oke, siap. Masalah banyak juga sih, Pak. Tapi masalah banyak juga. Tapi terselesaikan dengan ya. Ya gimana? Tapi masalahnya nggak putus-putus kan, Bu? Nyambung terus kan? Aduh, bahaya tuh kalau masalahnya nggak putus-putus itu nggak ada penyelesaian berarti Pak ya. Oke, sebentar ini sambil nunggu. Tadi Bu Irma gimana? Ikut bertanya atau enggak Bu Irma? Ikut bertanya, lumayan. Banyak banget pertanyaan yang masuk ini. Sama pertanyaan yang kita bacain di ini sih yang dari Google Form itu Ibu, Bu Lilis. Oh iya. Iya. Aman. Assalamualaikum Pak Amar. Alhamdulillah pemateri pada siang hari ini sampun rawuh Pak Amar. Pripun kabarnya Pak Amar? Tasih mute Pak Amar. Yeah. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Amar sampun hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materi, sebenarnya nggak materi ya Pak, ilmu. Berbagi ilmu kepada adik-adik sehingga bisa menyampaikan terkait dengan apa sih yang harus dilakukan dalam kegiatan di hackathon ini, terutama dalam validation market ngoten. Nah, karena Pak Amar ini memang luar biasa nanti akan bisa menyampaikan beberapa, jadi para peserta harus fokus, harus selalu on fire dari apa yang disampaikan oleh Pak Amar nanti biar bisa bermanfaat sehingga teman-teman dalam mengikuti kegiatan ini bisa berjalan dengan baik seperti itu. Nah, tapi sekedap nih Pak Amar, niki masih ada satu breakout room yang belum bergabung karena pesertanya ini sekitar 150-an, Pak. Niki masih sekitar 16 nggih. Sekitar malih Pak sebenarnya. Nah, ini sudah mulai bergabung lagi dari satu kelompok.
Oke, saya kira bisa dimulai mawon nggih. Dalam hal ini nanti penyampaian materi dari validation market akan sampaikan langsung oleh Bapak Amar dan akan dipandu langsung oleh Ibu moderator yang cantik jelita, yaitu kepada Ibu Mega Miras. Kepada beliau, monggo Bu Mega, waktu dan tempat disilahkan. Monggo Bu Mega untuk memimpin kegiatan ini. Baik, terima kasih Pak Lukman selaku MC kondang ya, itu Asia Malang. Bapak Amar, terima kasih atas hadirnya ya Bapak untuk materi selanjutnya. Saya selaku moderator di sini. Kemudian selamat datang juga untuk peserta 40 besar tim dari Asia Virtual Hackfest 2021. Hari ini kalian akan banyak dibekali. Salah satunya adalah materi yang hari ini yang sangat penting banget ya untuk kalian simak, yaitu mengenai validation market. Nah, sebelum kita mulai, saya sedikit mau sharing dulu ya, sebenarnya siapa sih Pak Amar ini ya. Jadi beliau ini mulai tahun 2005 ya sudah menjadi founder dari PT Link Media dan juga pengalamannya menjadi Head Product Ecosystem Development di iPay.com, iPaymu.com, kemudian CEO Travelcar, founder dan direktur, serta yang sampai sekarang adalah beliau menjabat sebagai Dewan Smart City Kota Malang. Nah, jadi tidak heran lagi ya kalau beliau ini sudah punya pengalaman dalam validasi produk. Oke, Pak Amar mungkin ada yang mau diupdate dari pengalaman kerja atau CV-nya? Sebenarnya ini masih banyak nih Pak. Jadi sampai 2020 ada startup juga, memiliki startup di Sosial Ekonomi Accelerator ya. Jadi ini adalah pengalaman organisasinya ya, dan pengabdian masyarakatnya juga luar biasa, menjadi mentor sekaligus coach di inkubasi bisnis teknologi. Wah. Oke Pak. Bisa berarti nanti menjadi coach dari inkubasi bisnis teknologi Asia Malang gitu ya Pak ya. Iya. Baik Pak Amar, saya akan mendengar juga materi yang akan di-share hari ini dan juga peserta yang lainnya. Untuk waktunya saya persilahkan Bapak. Ya. Baik, terima kasih Ibu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semuanya kawan-kawan dari peserta Hackathon Asia 2021. Ini pesertanya cukup banyak ya, 125. Ini dari berbagai universitas juga ya ini ya. Dari berapa universitas Bu, kalau boleh tahu Bu Mega? Iya Pak, jadi ini selain dari Indonesia, kita juga ada dari Malaysia Pak. Oh, oke. Ya, jadi mungkin bisa disapa dulu teman-teman dari Malaysia gitu Pak. Oke, ya dari Malaysia. Ini sayangnya saya ngomongnya bahasa tidak familiar dengan bahasa Melayu ini, tapi benar, Pak, benar. Say hi aja ya. Dari Malaysia mana nih? Dari Malaysia. Dari institut mana? Dari universitas teknologi. apa? Namanya kampus ya, Pak. Oke. Boleh tahu juga Bu, ini teman-teman di semester berapa rata-rata, ataukah sudah lulus juga atau bagaimana? Oh, oke Pak. Jadi memang background mereka adalah mahasiswa aktif kami Pak di semester 3 dan 5. Jadi kisaran antara semester itu. Betul. Oke, siap. Dan mereka masih merintis ya Pak ya untuk startupnya. Siap. Ini waktu dimana kalau dulu saya masih kuliah itu waktunya senang-senangnya eksplorasi semua hal yang baru gitu ya. Ini adventure time ini, di mana kita punya kesempatan dan punya tenaga, masih muda sekali, tapi juga perlu diarahkan supaya teman-teman nanti eksplorasinya itu dengan area-area yang lebih terarah. Apalagi dunia sekarang ini, dunia disrupt ya bahasanya, dunia disruption. Disrupt di atas disrupt mungkin, karena ada 3 disruption era nih yang kita rasakan sekarang.